Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa anzalal Qur'ana hudan lin-nas wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyillahi sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala habibillahi sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga tabi'in tabi'in hingga yaumil akhir nanti. Para pemirsa dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu." Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ketika daging tersebut baik, maka seluruh tubuh manusia akan menjadi baik, dan ketika daging tersebut rusak, maka seluruh tubuh manusia akan menjadi rusak. Apa daging tersebut? Daging tersebut adalah hati. Ala wahyal qalbu. Daging tersebut adalah hati. Artinya ketika hati kita merasakan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, tentu seluruh tubuh kita juga akan merasakan kebahagiaan, ketenangan dan juga ketentraman. Begitu juga sebaliknya, ketika hati kita merasakan kegelisahan, kegalauan, kesedihan dan lain sebagainya, maka seluruh tubuh kita akan merasakan kesedihan tersebut, kegelisahan tersebut dan lain sebagainya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, dan begitu juga ketika hati kita baik, pasti ucapan kita akan menjadi baik, akhlak kita menjadi baik, tingkah laku kita akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, ketika hati kita buruk, maka ucapan pun akan menjadi buruk, akhlak pun menjadi buruk, perbuatan kita pun akan menjadi buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, bagaimana agar hati kita menjadi hati yang selalu tenang, tentram, bahagia, dan agar hati kita menjadi hati yang baik? Yang pertama, agar hati kita selalu bahagia, selalu tenang, pertama banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hatinya akan menjadi tenang bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati seseorang akan menjadi tenang. Jadi untuk menenangkan diri kita agar hati kita menjadi bahagia, tenang, tentram, maka cukup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah membeli obat penenang, tidak usah minum obat tidur dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang kaya raya, banyak juga pejabat-pejabat ingin tenang hatinya, minum obat penenang, tapi tidak kunjung tenang. Dia selalu gelisah dan gelisah. Kenapa? Karena mereka
tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk menenangkan hati bukan memakai obat penenang atau dan lain sebagainya. Ternyata obat penenang hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu apa yang disebut dengan zikir? Boleh dengan membaca tasbih, kalimat subhanallah, boleh dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, boleh membaca dengan takbir Allahu Akbar, boleh dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, boleh dengan membaca tahlil la ilaha illallah dan lain sebagainya. Boleh juga dengan membaca Al-Quran, boleh juga tadabbur, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadirin pemirsa rahimakumullah. Di mana tempatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana saja boleh, kapan saja boleh. Lagi kerja, pas lagi istirahat, sambil berzikir, ngisi kekosongannya, ngisi istirahatnya dengan membaca istighfar, itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jualan misalnya, mumpung belum ada pelanggan yang beli, baca istighfar, baca salawat atau baca Al-Quran, itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan hidupnya akan menjadi tenang, bahagia, tentram, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga orang tersebut. Yang kedua, agar hati kita selalu tenang, tidak gelisah, tidak galau. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar dari segala urusan-urusan, dari segala kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Jadi kalau semua urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan-kesulitan diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hati kita akan tenang. Tentu hati kita akan bahagia, tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang kita hadapi. Yang ketiga, tingkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya segala kekurangannya, segala sesuatu yang kita butuhkan. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan diri, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Apapun hasilnya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diberi sedikit sabar dan bersyukur kepada Allah, diberi banyak juga sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakkaltu 'ala Allah, yang disebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang menurut kita masih kurang. Dengan Allah mencukupi segala sesuatunya, insyaallah hati akan menjadi bahagia, tentram dan tenang, tidak banyak memikirkan hal-hal yang belum kita miliki. Karena dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mencukupi segala hal-hal yang belum kita punya, yang belum kita miliki. Yang keempat, agar hati kita selalu menjadi tenang, bahagia dan tentram, dan agar hati kita menjadi baik. Yang keempat, bersihkanlah hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sampah-sampah hati seperti sombong, riya, takabur, ujub, dengki, iri, membanggakan diri dan lain sebagainya. Terutama adalah sifat sombong dan sifat membanggakan diri. Karena dua sifat ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur." Dan janganlah kalian
memalingkan wajahmu terhadap manusia, terhadap teman-temanmu, terhadap saudara-saudaramu, terhadap tetangga-tetanggamu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maraha dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Masya Allah. Kalau kita berbicara orang sombong itu tidak hanya orang yang kaya yang bisa sombong, tidak hanya pejabat yang bisa sombong, orang miskin pun bisa sombong. Orang tidak punya pun bisa sombong. Bagaimana Ustaz ke orang miskin bisa dikatakan bisa sombong? Bisa. Semua orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebaikan, nasihat dari orang lain, itu juga sebagian ulama mengatakan itulah orang sombong. Dinasihati sudah merasa tahu, dikasih tahu sudah merasa benar, ditegur orang tidak terima, itu namanya juga orang sombong. Jadi orang sombong itu tidak hanya orang kaya atau orang yang berjabatan tinggi, orang miskin pun bisa sombong. Sombong tidak mau menerima kebenaran, sombong tidak mau belajar ilmu agama, sombong tidak mau dinasihati, itu juga sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat membanggakan diri. Seperti apa orang yang membanggakan diri? Orang yang selalu membanggakan diri ini membanggakan amalnya, membanggakan kekayaannya, membanggakan perbuatan baiknya, membanggakan kegantengannya, membanggakan kecantikannya. Contoh membanggakan amalnya, misalnya ada seorang yang sering menyumbang masjid berapa ratusan juta, tapi dia membanggakan diri, pamer, kasih tahu tetangga, ini kalau bukan saya yang nyumbang, ini kalau bukan saya yang bangun, tidak akan jadi. Ada juga yang mengurus masjid karena merasa hebat, merasa dipercaya oleh masyarakat, tetapi apa akhirnya dia membanggakan diri, kalau bukan saya yang ngurus masjid ini, kalau bukan saya yang ngatur masjid ini, pasti akan berantakan. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang yang disebut orang-orang yang membanggakan diri. Orang yang seperti ini sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalnya segudang, walaupun amal kebaikannya banyak, tapi Allah sangat benci terhadap orang-orang yang membanggakan diri seperti ini. Hadirin saudara-saudara rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengar, khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan pada intinya agar hati kita menjadi tenang dan menjadi baik, pertama perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tingkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, mari bersihkan hati kita dari sifat riya, takabur, ujub, dengki, iri, sombong, dan membanggakan diri. Insyaallah dengan demikian hati kita akan selalu tenang, tentram, bahagia, dan hati kita akan selalu baik. Kalau hati kita selalu tenang, bahagia, dan hati kita selalu membaik, dan kalau hati kita menjadi baik, insyaallah ucapan kita akan baik, perbuatan kita akan baik, dan akhlak kita pun akan menjadi akhlak yang baik. Insyaallah orang yang seperti ini akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu ditunjukkan pada jalan yang benar, dan insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala ia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.